Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Kami akan mempresentasikan mengenai sistem endokrin tentang hipotalamus pituitari. Anggota dari kelompok 1 yaitu Alifa Syakila, Rensi Aulia, Soza Iza, Mita Ama, Fatima Azahra, Switenia Firsti, dan Suci Maharani. Pada slide ini dapat kita lihat terdapat gambar otak manusia yang menunjukkan letak keberadaan kelenjar hipotalamus. Nah, di sini dapat kita lihat hipotalamus kurang lebih bentuknya seperti ini. Dan di sini ada anterior pituitari dan juga posterior pituitari. Perlu diketahui, hipotalamus adalah kelenjar di otak yang mengontrol sistem hormon. Ia melepaskan hormon ke bagian lain dari otak yang disebut kelenjar pituitari, yang mengirim hormon ke berbagai organ tubuh. Hipotalamus disebut master of gland karena menghasilkan banyak hormon yang mengatur kegiatan kelenjar lain. Hipofisis juga membantu mengontrol sekresi hormon kelenjar lain dan target organ dalam tubuh, yang mencakup tiroid, adrenal, testis, dan ovarium. Aktivitas hipofisis sendiri dikendalikan oleh hipotalamus dan mekanisme feedback dari target organ. Hipotalamus bertugas untuk mengatur homeostatis, yaitu memastikan dan mempertahankan semua sistem tubuh tetap berjalan stabil, serta bertugas untuk mengatur hormon. Selanjutnya, sekresi hormon dikontrol oleh kelenjar hipofisis, atau sering disebut sebagai master of gland. Selanjutnya akan membahas tentang mekanisme anterior pituitary gland. Dari hipotalamus mengirim sinyal ke anterior, lalu anterior sintesis hormon, lalu sekresi hormon. Hormones yang disintesis yaitu ada TSH yang merangsang kelenjar tiroid untuk memproduksi tirosin, lalu ada ACTH yang merangsang korteks adrenal untuk memproduksi kortikosteroid. Adapun hormon lainnya yang disintesis yaitu pertama ada follicle stimulating hormone atau FSH yang berfungsi untuk merangsang pematangan folikel ovarium dan estrogen serta spermatogenesis pada laki-laki. Lalu luteinizing hormone atau LH yang berfungsi untuk menstimulasi progesteron. Lalu interstitial cell stimulating hormone atau ICSH yang berfungsi untuk menstimulasi testis dalam menghasilkan testosteron dan androgen. Dan yang terakhir itu ada prolaktin atau lactogenic hormone yang bisa disebut juga LTH yang berfungsi untuk menstimulasi sekresi air susu. Posterior pituitary gland. Hormon disintesis oleh hipotalamus, kemudian disampaikan ke posterior, kemudian disekresi melalui aliran darah. Hormon yang disekresikan yaitu ada oksitosin dan antidiuretik hormon. Yang oksitosin itu merangsang kontraksi otot di uterus saat melahirkan. Sedangkan antidiuretik hormon atau ADH itu menurunkan volume urin dan meningkatkan tekanan darah. Oke, jadi di sini kita akan mereview seperti yang sudah teman-teman saya sebutkan sebelumnya, bahwa di hipotalamus di bagian bawahnya itu ada kelenjar pituitari atau bisa disebut sebagai master of gland. Kenapa disebut sebagai master of gland? Karena kelenjar ini tuh menghasilkan banyak hormon yang mengatur kegiatan kelenjar lainnya. Nah, selanjutnya kelenjar pituitari ini dibagi menjadi dua, ada yang anterior sama yang posterior. Kalau yang anterior ini mengsintesis beberapa hormon seperti TSH atau hormon luteinizing atau prolaktin dan lain-lain. Kalau misalnya yang posterior itu mensekresikan dua hormon, yaitu oksitosin dan antidiuretik hormon. Nah, perbedaan antara mekanismenya anterior dan posterior, kalau misalnya yang anterior ini, hipotalamus akan mengirimkan sinyal ke anterior, kemudian anteriornya akan mensintesis hormonnya, kemudian akan mengsekresikannya. Nah, kalau misalnya yang posterior, itu hormonnya disintesis oleh hipotalamus, kemudian disampaikan ke posterior, kemudian sama posterior akan disekresikan melalui aliran darah. Mungkin itu saja informasi yang dapat saya dan teman-teman saya sharing. Semoga dapat menambah wawasan teman-teman yang memperhatikan dan mendengarkan. Saya tutup, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.